Halo semua, di video kali ini saya akan membahas satu kasus hukum di Singapura tentang bisnis pecah kongsi. Ya namanya orang kerjasama bikin bisnis itu ada keributan pasti sudah umum, pecah kongsi di tengah-tengah juga ya sudah gitu ya. Tapi di kasus kali ini mantan direktur yang juga pemegang saham minoritasnya menggugat pemegang saham mayoritasnya. Nah, seperti apa ceritanya? Jadi apa namanya? Proses pengadilan ini berlangsung selama 2 tahun. Si mantan direktur ini dia menggugat karena dia merasa hak atau remunerasi dia sebagai direktur tidak dibayarkan dan dividen juga tidak dibayarkan, padahal dia juga pemegang saham. Nah, ceritanya seperti apa sih dan apa putusan pengadilan? Nah, mantan direktur ini sebut saja DY. Dia sudah kenal dengan NB. Ya, NB ini pemegang saham mayoritas selama puluhan tahun. Jadi tahun 90-an udah pernah kerja sama dia, resign, kerja di bidang yang sama, tapi perusahaannya bangkrut, dia balik lagi kerja sama dia. Jadi bukan orang inilah orang kepercayaan lah gitu ya. Nah, NB ini pengusaha di bidang perkapalan. Dalam case ini dia punya 4 company, sebut saja A, B, C, D. Tapi A, B, C, D ini terkait, misalnya yang A ini yang mungkin galangan kapalnya, kalau B ini servisnya, C ini apanya gitu. Jadi perusahaan bidang galangan kapal ini terkait satu sama lain. Di atas kertas, mantan direktur atau DY ini adalah pemegang saham 10% di A dan 30% di B. Jadi dia di A dan B punya 10 dan 30%. Di A, NB punya 80%. Kalau di B dia punya 60. Sisanya 10% di anak perempuannya si NB. Jadi basically NB ini adalah yang punya uang lah gitu ya. Nah, apakah DY ini waktu punya sahamnya itu berasal dari uang yang disetorkan? Enggak. Jadi 10%-nya itu dikasih oleh NB. Katanya ini itikat baik. Memang dia sudah bekerja puluhan tahun dan ikut membangun perusahaan. Jadi dikasihnya sebagai goodwill. Nah, di A kan dia punya 30. 20-nya dari mana? Jadi waktu di perusahaan A itu ada 3 pemegang saham. Ada ada DY, ada NB, dan juga ada satu orang lagi namanya Ong gitu. Nah, Ong itu dia punya 20%, kemudian dia keluar, 20%-nya dikasih ke si DY. Nah, dalam case yang saya baca itu juga atas dasar goodwill. Jadi bukan menjual, tapi dikasih. Nah, sudah mengenal begitu lama, jabatannya direktur, dapat saham pula gitu ya. Kenapa sampai bersengketa gitu? Jadi ternyata masing-masing orang ini punya versinya sendiri. Nah, DY orang lapangan ya, versinya dia ya. Dia percaya penuh kepada NB atas semua kegiatan administrasi. Pokoknya dia itu kayak jenderal lapangannya lah, yang ngerjain mandornya, apanya semua, urusan sama vendor. Urusan finance, urusan apa, itu urusan NB. Nah, di pertengahan 2019 dia lihat ada yang nggak beres gitu. Nggak sengaja juga ya. Dan sebenarnya ini sudah dia lihatnya dari 2018-an. Dia lihat kok ada invoice 1,8 juta dolar atau sekitar 20 M proyek pengerjaan untuk suatu perusahaan di Malaysia itu nggak dibayar-bayar gitu. Nah, setelah dia cek, loh ternyata kata akuntingnya itu udah dibayar, cuma bayarnya ke rekening pribadi NB. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu, jadi anggaplah Anda si DY punya 30% saham suatu perusahaan. Si NB ini 70, jadi dia sama anaknya 70, ini yang bos besarnya gitu. Nah, ada kamu yang ngerjakan salah satu yang Anda kerjakan sehari-hari, ada invoice, tapi bayarnya bukan ke rekening perusahaan, ke rekening pribadi bosnya gitu. Menurut dia, oh nggak bisa dong, betul, kamu kan pemilik mayoritas. Tapi kan ini perusahaan, saya juga punya share gitu loh. Walaupun ini goodwill. Harusnya dipisahkan antara uang perusahaan sama uangnya Anda pribadi gitu. Nah, berkali-kali dia mau konfirmasi ke NB, tapi jawabannya nggak memuaskan gitu. Akhirnya karena hubungan dan tensi yang terus meningkat, memburuk, akhirnya DY bilang saya di PHK sama si NB. Ini versinya si DY.
Nah, kalau versi NB yang pemegang saham mayoritas, beda. Nggak ada apa-apa, dia bilang. Kita baik-baik saja selama puluhan tahun. Saya pekerjakan dia dari dia muda sampai sekarang. Dia ada acara hari besar, saya juga sering ke rumahnya dia, kasih dia hadiah segala macam. Tahu-tahu saya disomasi sama dia di Desember 2019. Saya dapat surat dari pengacara. Nah, kemudian jadi menurut dia masalahnya pecah itu ketika pertama kali dia dapat surat somasi tahun 2019. Nah, kemudian di mata NB, dia anggap PHK ini baik-baik kok. Kenapa? Karena bisnis galangan kapal sedang kurang bagus. Jadi dia minta si DY itu, kamu lebih sering report kantor pusat, jangan di lapangan aja gitu. Tapi nggak dilakukan. Jadi dia bilang si DY ini jarang masuk kantor atau tidak masuk kantor. Kemudian si NB juga katakan, orang ini sampai nggak bisa dikontak. Padahal jabatannya kan juga levelnya tinggi di sana, supervisor. Kalau menurut CNB jabatannya supervisor, menurut dia tuh direktur gitu. Jadi pernah sekali katanya sampai sebulan nggak bisa dikontak dan sebulan tidak masuk kantor sama sekali. Ya, jadi karena bisnisnya sedang menurun, orangnya juga absen gitu ya, nggak bisa dihubungi, maka dianggapnya ya saya PHK baik-baik gitu. Dia bilang, enggak, saya bukan nggak masuk kerja. Saya masuk cuma di lapangan. Alasan kenapa saya nggak mau report kantor pusat adalah dia ada konflik yang belum selesai. Makanya dia nggak terima. Ya, versi A, versi B, we don't know lah. Ini versi mereka di pengadilan. Nah, terus kalau begitu, apa yang DY gugat ke NB? Jadi dia merasa waktu di PHK, gajinya ada yang belum dibayar. Jadi dia merasa tidak terima gaji gitu. Yang kedua, dia cek-cek buku perusahaan, sama pernah ketemu, oh rupanya pernah bagi dividen ya, kok saya nggak pernah dapat sama sekali, padahal kan saya pemegang saham, dan sudah dapat sahamnya tadi itu, resmi gitu, udah diverifikasi itu sesuai akta gitu. Kemudian, jadi dua gugatan, ke gaji belum dia terima, atau director fee gitu ya. Yang kedua, dia merasa perusahaan pernah bagi dividen, kok saya nggak pernah dapat, padahal dia pemegang saham. Dan yang ketiga ini unik, karena dia merasa diperlakukan secara tidak fair, dia meminta kepada pengadilan agar memutuskan, maksudnya dia meminta kepada pengadilan agar sahamnya dia itu dibeli dengan NB, dibeli oleh NB, dibeli kembali dengan harga yang wajar. Gitu. Jadi ada 3 gugatan. Nah, proses gugatan ini berjalan selama 2 tahun. Apa yang dicari pengadilan kalau saya baca itu tebal sekali berapa puluh halaman atau seratusan halaman saya lihat. Pertama, DY ini siapa sih? Yang satu klaim dia direktur, dia sendiri mengklaim dia itu direktur. Kalau si NB bilang enggak, cuma supervisor, orang kepercayaan saya. Nah, diceklah SOP perusahaan, diceklah waktu tanda tangan pengajuan kredit ke bank, si DY tanda tangan apa tidak? Karena kalau pemegang saham kan biasanya tanda tangan. Kemudian dicek lagi di lapangan yang kasih komando itu siapa. Ya, kata kuncinya sih lebih ke waktu mengajukan pinjaman ke bank. Ya, kenapa? Karena waktu dia mengajukan pinjaman ke bank itu ternyata DY salah satu pihak yang disuruh tanda tangan karena sebagai pemegang saham. Yang kedua, waktu si NB lagi keluar negeri, DY dapat surat kuasa untuk menandatangani menggantikan si DY itu. Jadi berdasarkan itu, oke, DY ini punya peran signifikan di kantor, itu tidak terbukti. Oke. Kemudian kalau orangnya punya peran signifikan di kantor, kenapa bisa kantornya bayar dividen? Dia nggak tahu. Apakah dia tanda tangan juga? Karena kan kalau pembayaran dividen itu yang benar ada RUPS. Setelah RUPS, pemegang saham tanda tangan, dan kemudian dilakukan pembayaran. Betul, bisa diputuskan sepihak oleh pemegang saham utama karena di 50+1. Tapi kan tanda tangan apa enggak nih? Karena katanya orang itu punya peran kan. Nah, ternyata pas dicek, oh ada tanda tangannya dia dalam dokumen. Tapi menurut dia itu waktu tanda tangan dia sudah percaya total sama si NB, jadi dia nggak baca detail. Terus pada saat diminta tanda tangan, katanya selalu buru-buru, pokoknya harus hari ini selesai gitu. Jadi tolong tanda tangan secepatnya.
dia nggak sempat baca. Ya, ini tipikal businessman lah gitu ya. Bukan businessman sih, orang nggak baca detail sih. Nah, dividen tersebut berarti kan ada dividen dari perusahaan. Kalau begitu kok bisa perusahaan mengatakan ada bayar dividen, tapi si DY nggak terima sama sekali. Nah, ini versinya si NB, dia bilang si DY ini punya banyak utang ke perusahaan. Hutangnya sampai dengan 800.000 sin dollar atau 8,8 M. Jadi setiap kali kalau ada pembayaran dividen itu potong hutangnya. Bahkan sekarang masih ada hutang 200.000. Si DY merasa saya nggak pernah kok berhutang ke NB ataupun berhutang ke perusahaan. Bisa nggak dibuktikan? Nah, NB ini waktu di pengadilan dia cuma bilang, oh ya kami kan bisnismen lama, percaya aja saya pinjamin dia. Terus waktu saya ngasih juga pas ke rumah dia saya kasih gitu. Kayak hari raya saya kasih. Oh, dia bilang enggak, dikasih juga enggak nilainya sebesar itu. Nah, dan memang pernah DY itu kalau pas Anda baca pernah pinjam uang ke perusahaan tapi sudah dilunasin. Tapi dia tidak merasa yang 800.000 ini bagian dari pinjaman gitu. Nah, pembuktian tuh tidak bisa apa, si NB tidak bisa membuktikan bahwa DY ini punya hutang 800.000. Jadi dividennya itu ya. Jadi kan yang pertama gaji oke lah kita lihat waktu kerja kan. Yang kedua itu soal dividen. Nah yang ketiga ini menarik. Menurut si DY, NB ini bertindak tidak fair terhadap perusahaan. Dia adalah pemegang saham perusahaan walaupun minoritas. Sehingga dia meminta saham dia dibeli kembali aja sama pihak yang mayoritas itu. Sekarang bagaimana caranya dia membuktikan bahwa NB itu bertindak tidak adil? Jadi pertama dia mengatakan waktu dia somasi tahun 2019, salah satu permintaannya adalah laporan keuangan. Nah, sampai dengan pengadilan itu dia tidak menunjukkan laporan keuangannya kepada si DY. Ini sekali lagi bukan perusahaan besar ya, maksudnya bukan perusahaan terbuka banyak pemegang saham, ini perusahaan tertutup cuma 3 orang pemegang sahamnya. Jadi satu, tidak memberikan laporan keuangan. Dua, setelah DY di PHK, ya perusahaan kan punya cash, ada keuntungan, ada akumulasi keuntungan. Jadi ada kesan seolah-olah keuangan perusahaan digembosin. Kenapa? Karena si DY ini kan lagi gugat perusahaan. Jadi dia gembosin aja. Caranya gimana? Gajinya itu dari $14.000 dari 2 perusahaan, A dan B itu, dinaikin total jadi $50.000 gitu. Jadi gajinya dinaikkan secara signifikan. Kalau gajinya gede kan berarti harus bayar gaji ke dia besar gitu. Uang perusahaan kan pasti juga habisnya cepat. Terus setelah DY tidak menjabat, itu biaya-biaya meningkat tinggi. Plus ada pinjaman, transfer dari A ke B yang milik bersama ke perusahaan lain yang 100% milik si NB. Jadi intinya si NB itu dikatakan mencoba untuk menggembosi dana perusahaan. Jadi beli aset lah, kasih pinjaman nggak ditagih lah, kemudian gajinya digedein lah, B Entertainment perusahaan lain dicampur dari satu lah, semuanya itu jadi satu. Nah, tidak adil terhadap perusahaan atau kalau bahasa hukum saya baca, commercial unfairness ini gugatan oleh DY ini dinyatakan terbukti. Jadi si NB itu tidak bisa mengatakan bahwa oh ya gajinya kan saya direktur utama suka-suka saya dong. Kenapa kamu melakukan pinjaman atau menggembosin? Jadi gugatan bahwa si NB ini memperlakukan perusahaan secara tidak adil itu terbukti. Nah, dari 3 gugatan tersebut oleh pengadilan Singapura ditetapkan si NB ini diperintahkan untuk mengembalikan dividen dan remunerasi DY kira-kira 603.000 sin dolar, 6,6 M. Kemudian sahamnya itu wajib dibeli kembali. Cuma pada saat diputuskan ini belum diputuskan berapa, karena mungkin harus menunggu penilai dari independen. Nah, menarik ya. Jadi pemegang saham minoritas gugat pemegang saham mayoritas dan menang. Apakah dia akan banding? I don't know. Apakah nanti banding bisa berubah juga? I don't know juga gitu ya. Tapi kejadian itu bisa jadi hikmah bagi kita. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia di Undang-Undang Perusahaan Terbatas itu juga ada kewajiban direksi. Dan kalau kita baca, kalau yang mirip dengan itu ya, mungkin direksi itu bertanggung jawab sampai secara pribadi apabila terbukti dalam menjalankan kegiatannya itu
merugikan perusahaan dan merugikan dalam artian punya kepentingan pribadi atau apa gitu. Ada kira-kira bunyi pasal seperti itu. Di POJK tata kelola perusahaan manajer investasi juga sama. Jadi manajer investasi, direksi dan komisaris bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi apabila terbukti bla 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 gitu. Tapi bisa dikecualikan apabila satu telah melakukan upaya yang baik, tidak ada konflik kepentingan, dan kemudian telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, jadi kalau misalkan kejadian seperti itu menurut saya mirip seperti ini di Singapura. Cuman apakah putusannya dia harus membeli kembali, itu terus terang saya belum terlalu ngerti hukumnya di Indonesia. Nah, demikian tentang video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.